Pernah nggak sih kita merasa menyesal, tapi kok rasanya hidup gitu-gitu aja, nggak ada yang berubah? Nah, hari ini kita akan coba bedah perbedaannya antara sekedar sedih karena berbuat salah dengan apa yang disebut hati yang remuk redam. Ternyata, kondisi kedua inilah yang jadi kunci pembuka menuju pembaruan yang sejati. Coba deh kita jujur sejenak sama diri sendiri. Pernah nggak berada di titik terendah, di mana hidup rasanya berantakan banget, dan kita sadar ini semua karena ulah kita sendiri? Momen ketika konsekuensi dari perbuatan kita itu terasa begitu berat, dan ya ampun, nyesek banget. Rasa hancur ini bisa datang dari mana aja kan? Bisa jadi karena ledakan emosi yang gak terkendali, atau karena satu keputusan yang ternyata dampaknya fatal, atau mungkin yang paling sakit ya, waktu kita sadar kita udah melukai orang yang paling kita sayang. Nah, untuk bisa lebih paham lagi, kita akan lihat satu kisah klasik yang luar biasa relevan. Kisahnya Raja Daud. Ini bukan cuma cerita kuno loh, ini bener-bener cermin buat pergumulan kita sehari-hari. Yuk kita lihat bareng-bareng. Coba bayangkan Daud, seorang raja besar, pahlawan bangsa, tapi jatuh ke dalam dosa yang sangat serius. Dia berzina dengan Batseba, dan parahnya lagi, untuk menutupi kesalahannya, dia mengatur siasat agar suami Batseba, Uria, terbunuh di medan perang. Ini kejatuhan yang dahsyat banget. Waktu Daud berusaha nutupin dosanya, Tuhan gak tinggal diam. Dia mengutus Nabi Nathan untuk mengkonfrontasinya secara langsung dengan teguran yang sangat keras. Dan momen inilah yang jadi titik penentu. Kira-kira gimana ya Daud bakal merespons? Nah, disinilah letak perbedaannya. Waktu kita ditegur, selalu ada dua jalan. Jalan pertama, hati yang keras, ini nih yang langsung membela diri, cari-cari alasan, dan ujung-ujungnya menutup pintu buat perubahan. Sebaliknya, ada hati yang remuk redam. Hati yang kayak gini akan langsung mengaku tanpa pembenaran dan justru membuka diri untuk dipulihkan. Ini perbedaan kuncinya. Dan kita lihat respons Daud. Sederhana, tapi wow, kuat banget. Tanpa debat, tanpa menyalahkan keadaan atau orang lain. Dia cuma bilang, aku berdosa. Sebuah pengakuan total. Inilah wujud nyata dari hati yang hancur di hadapan kebenaran. Daud sadar masalahnya itu jauh lebih dalam dari sekedar tindakannya. Akar masalahnya adalah apa yang dia sebut hati yang cemar. Sumbernya, pusat kendalinya, pusat kehendaknya, itu sudah korup. Dia tahu bukan cuma gejalanya yang harus diobati, tapi sumber penyakitnya yang harus dibersihkan total. Kesadarannya yang mendalam ini, ia tuangkan dalam sebuah doa yang sangat luar biasa di Mazmur 51. Doa ini bisa dibilang seperti peta jalan, blueprint, menuju pemulihan yang sejati. Dan disinilah poin krusialnya. Coba perhatikan baik-baik. Daud itu nggak berdoa, Tuhan tolong hapus konsekuensinya. Bukan itu. Tapi dia memohon, jadikanlah hatiku tahir alias bersih. Dia minta pembaruan dari dalam. Memohon roh yang teguh supaya dia nggak jatuh lagi. Fokusnya itu transformasi internal, bukan sekedar perbaikan eksternal. Proses pemulihan Daud ini bisa kita pecah jadi 3 langkah simpel. Pertama, pengakuan. Dia sadar betul akar masalahnya, hati yang cemar. Kedua, permohonan pemurnian. Dia minta Tuhan sendiri yang membersihkan hatinya. Dan yang ketiga, permintaan kekuatan. Minta roh yang baru, yang teguh, supaya punya kekuatan untuk taat ke depannya. Inilah pelajaran terpentingnya. Daud sadar 100% kalau dia nggak bisa memperbaiki dirinya sendiri. Cuma mengandalkan tekad aja nggak akan cukup untuk melawan kuasa dosa. Pemulihan sejati itu hanya mungkin terjadi lewat campur tangan Tuhan. Makanya, dia berseru minta tolong, bukan mencoba jadi pahlawan dengan kekuatannya sendiri. Sekarang, gimana caranya kita bawa semua ini ke dalam hidup kita? Kisah Daud kan bukan untuk dikagumi dari jauh aja, tapi untuk diteladani. Jadi, bagaimana kita bisa menerapkannya hari ini juga? Kita seringkali takut dengan perasaan hancur ya kan? Padahal, justru hati yang remuk redam di hadapan Tuhan inilah yang menjadi pintu gerbang menuju pembaruan. Justru di titik terendah itulah Tuhan bisa mulai bekerja, membentuk kita kembali, memberi kita kekuatan untuk bangkit lagi, dan menjalani hidup yang benar. Jadi, panggilannya buat kita sebenarnya sederhana. Tuhan bisa menegur kita lewat banyak cara. Mungkin lewat firman-Nya, nasihat teman, atau bahkan situasi yang gak enak. Pertanyaannya tinggal satu. Apakah kita akan mengeraskan hati, atau kita justru membiarkan hati kita diremukkan agar bisa dibentuk ulang olehnya? Saya akan tinggalkan Anda dengan pertanyaan ini untuk direnungkan.
Saat Anda sadar ada yang salah dalam hidup Anda, respons mana yang akan Anda pilih? Jalan hati yang keras dengan segala pembelaannya, atau jalan hati yang remuk redam yang justru membawa pada pemulihan sejati? Nah, pilihannya ada di tangan kita.